Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya yang Seli Erliana, salah satu asisten praktikum ekonomi dasar. Oke, kali ini pada bab 6 kita akan belajar mengenai kebijakan stabilisasi harga. Oke, pada kebijakan stabilisasi harga, tentunya kita perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga. Nah, intervensi dari pemerintah itu diantaranya yaitu kebijakan harga minimum dan kebijakan harga maksimum. Oke, di sini kita akan membahas satu persatu, itu mulai dari kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum kita sebut sebagai harga dasar juga. Oke, kebijakan harga minimum itu terjadi pada saat musim panen, yaitu panen raya biasanya. Nah, di sini kenapa diperlukannya kita menetapkan kebijakan harga minimum? Karena pada saat panen raya, biasanya harga itu mengalami penurunan, yaitu di mana harganya itu lebih rendah daripada harga biasanya. Nah, ditetapkannya kebijakan harga minimum ini tujuannya adalah untuk melindungi produsen atau untuk melindungi petani, supaya pendapatan yang petani terima itu tidak terlalu rendah. Oke, selanjutnya, kebijakan harga minimum ini berada di atas harga keseimbangan. Oke, kenapa berada di atas harga keseimbangan? Supaya harga yang diterima oleh petani ini tidak terlalu rendah. Oke, selanjutnya, di sini terdapat kurva demand yang patah. Ini artinya kurva yang pertama dipotong oleh kurva harga minimum ini adalah kurva demand. Makanya di sini disebut kurva demand yang patah. Oke, selanjutnya, dikarenakan di sini harga itu berada di bawah harga maksudnya di atas harga keseimbangan, maka terdapat lebih besar dari QS lebih besar daripada KD. Oleh karena itu, pemerintah di sini berperan sebagai pembeli. Nah, di sini untuk kurvanya itu pertama ternyata ada kurva demand dan ada kurva supply. Nah, adanya kurva demand dan kurva supply ini tentunya ada harga keseimbangan, ini disebut harga keseimbangan pada saat panen raya, dan ini disebut key keseimbangan pada saat panen raya. Oke, karena ini dianggap terlalu rendah, makanya pemerintah melakukan sebuah intervensi, yaitu menetapkan kebijakan harga minimum, yaitu di mana kebijakan harga minimum ini berada di P-min. Oke, berada di P-min. Dikarenakan ini ada di atas harga keseimbangan, maka di sini KID-nya itu sebesar ini, dan QS-nya sebesar ini. Ini maksudnya QS. Oke, dikarenakan ini QS-nya itu terlalu tinggi, pemerintah berperan sebagai pembeli pada saat ini. Nah, tadi yang dimaksud dengan kurva demand patah itu adalah ini. Si harga minimumnya itu pertama kali memotong kurva demand. Makanya di sini kurva demand yang patah. Oke. Selanjutnya, terdapat kebijakan harga maksimum. Kebijakan harga maksimum ini biasanya terjadi pada saat musim paceklik. Ya, pada saat musim paceklik, biasanya harga-harga itu mengalami kenaikan itu lebih tinggi daripada harga biasanya. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum untuk melindungi konsumen supaya konsumen ini bisa menjangkau pembelian terhadap barang tersebut atau daya belinya tidak terlalu turun. Oke, selanjutnya di sini kebijakan harga minimum maksimum itu berada di bawah harga keseimbangan. Itu tujuannya supaya harganya tidak terlalu tinggi, makanya tetaplah di bawah harga keseimbangan pada saat musim paceklik. Oke, di sini terdapat kurva supply yang patah, yang artinya kurva supply yang pertama dipotong oleh kurva harga maksimum. Selanjutnya, di sini pemerintah berperan sebagai penjual dikarenakan demand-nya lebih besar daripada supply yang ada.
Oke, untuk kurvanya di sini sama seperti yang tadi, terdapat kurva demand dan terdapat kurva supply-nya. Oke, di sini ini adalah harga keseimbangan pada saat paceklik dan ini merupakan harga quantity keseimbangan pada saat paceklik. Oke, di sini dikarenakan harganya terlalu tinggi, maka pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum itu harga keseimbangan, di mana di sini kurva yang pertama dipotong itu adalah kurva supply, makanya kurva supply patah. Oke, di sini supply-nya itu eh, maksudnya demand-nya itu hanya sebesar QD dan supply-nya itu hanya sebesar QS. Makanya di sini pemerintah berperan sebagai penjual. Oke, di sini selanjutnya ada surplus konsumen dan ada juga surplus produsen. Surplus konsumen itu merupakan keuntungan moneter yang diperoleh oleh konsumen karena adanya selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan harga sebenarnya yang mereka bayarkan. Nah, sedangkan surplus produsen itu adalah keuntungan moneter yang diterima produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Kayak kita langsung lihat kurvanya. Di sini ada kurva demand dan ada juga kurva supply-nya. Kayak ini adalah harga keseimbangannya dan kuantiti keseimbangannya atau equilibrium-nya. Kayak di sini P1 itu merupakan harga tertinggi yang bisa konsumen bayarkan. Dan P2 itu adalah harga terendah yang produsen bersedia terima. Oke, di sini dengan surplus konsumen itu adalah area P1 PE E. Nah, ini jika kalian ingin menghitung surplus konsumen, maka kalian menghitung luas segitiga ini. Oke. Nah, di sini surplus konsumen itu kan di atas keseimbangan dan di bawah kurva demand. Nah, selama ini di bawah kurva demand dan di atas harga keseimbangan, titik keseimbangan, maka ini adalah kurva supply atau maksudnya daerah surplus konsumen. Dan untuk surplus produsen di sini ada di daerah PE, dan P2. Jadi untuk menghitung surplus produsen, di sini kalian bisa menghitung luas daerah ini. Nah, ciri dari surplus produsen ini adalah di bawah titik keseimbangan dan di atas kurva supply. Jadi, pada saat nanti kalian mencari surplus produsen, kalian cari daerah mana yang di atas kurva supply dan di bawah titik keseimbangan. Oke, kita langsung membahas esai nomor 1. Esai nomor 1 di sini terdapat soal yaitu hasil riset seorang mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi menunjukkan bahwa permintaan minyak goreng di negara A adalah KID 50.000 min 2P, di mana KID adalah jumlah permintaan dan P adalah harganya. Nah, di sini penawarannya tuh QS sama dengan min 10.000 dan ditambah 4P. Nah, yang pertama di sini kita untuk menghitung A, berapa harga dan jumlah keseimbangan minyak goreng di negara A tersebut. Untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan tentu kita mencari QD sama dengan QS. Oke, QD-nya sendiri adalah 50.000 min 2P dan QS-nya adalah min 10.000 plus 4P. Oke, di sini min 10.000-nya kita pindah ruaskan ke kiri dan min 2P-nya pindah ruas ke kanan. Jadinya didapat 60.000 sama dengan 6P. Oke, di sini di mana didapatlah hasil bahwa harga equilibrium atau harga keseimbangannya adalah sebesar 10.000. Nah, untuk mencari jumlah keseimbangannya, kita tinggal masukkan saja ke QD maupun ke QS-nya. Oke, saya contohkan dimasukkan ke QD-nya, yaitu di mana kita langsung masukkan saja harganya, yaitu 50.000 min 2 dikali 10.000, yaitu di mana didapatlah hasil jumlah keseimbangan sebesar 30.000. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas berapa elastisitas permintaannya. Nah, elastisitasnya ada rumusnya seperti biasa, yaitu elastisitas permintaan sama dengan delta QD atau turunan QD terhadap P dikali PE per QE.
Nah, elastisitas permintaan sama dengan turunan QD terhadap P. Jadi karena ini QD-nya itu adalah min 50.000, maksudnya 50.000 min 2P, jika diturunkan terhadap P, maka ini hasilnya min 2 aja. Oke, di sini PE-nya itu sama dengan 10.000 dan QE-nya sama dengan 30.000, dan akan didapatlah hasil elastisitas sebesar min 0,667. Nah, di sini artinya bahwa jika harga naik sebesar 100%, maka permintaan terhadap laptop akan turun sebesar 66,7%. Di sini kenapa turun? Karena nilai dari elastisitas permintaannya itu adalah negatif. Selanjutnya, di sini yang C, berapa elastisitas penawaran? Di sini rumusnya adalah elastisitas penawaran sama dengan turunan QS terhadap P dikali PE per QE. Turunan QS terhadap P itu dikarenakan di sini QS-nya adalah min 10.000 plus 4P, maka jika diturunkan terhadap P, didapatlah hasil 4 atau plus 4. Oke, di sini PE-nya tetap 10.000 dan QE-nya tetap 30.000, maka didapatlah, maksudnya ini elastisitas penawarannya ES. Oke, didapatlah ES sama dengan 1,333. Oke, artinya jika harga naik sebesar 100%, maka penawaran terhadap laptop akan naik sebesar 133,3% dengan dianggap ceteris paribus. Selanjutnya, tetap di esai nomor 1, di sini terdapat pada bulan Ramadan, permintaan minyak goreng di negara A meningkat menjadi 110.000 min 2P, sedangkan penawarannya itu tetap. Maka di sini tanya, berapa harga dan jumlah keseimbangan yang barunya? Oke, di sini kita tetap itu pakai rumus QD sama dengan QS, di mana QD-nya itu adalah 110.000 min 2P dan QS-nya tetap yaitu min 10.000 plus 4P. Di sini min 10.000-nya pindah ruas ke kiri dan min 2P-nya pindah ruas ke kanan. Didapatlah hasil 120.000 sama dengan 6P, di mana PE sama dengan 20.000, yaitu dari 120.000 dibagi dengan 6. Lalu masukkan nilai PE ini ke QD maupun ke QS. Nah, saya memasukkan ke QD, yaitu di mana QD-nya 110.000 min 2 dikali 20. Didapatlah hasil maksudnya jumlah keseimbangan baru atau jumlah keseimbangan kedua adalah sebesar 70.000. Oke. Jika pemerintah menganggap harga keseimbangan yang baru tersebut dirasakan memberatkan konsumen sehingga diambil kebijakan harga maksimum yang sebesar 20.000, jadi maksudnya harga 20.000 ini terlalu tinggi untuk konsumen, makanya ditetapkan kebijakan harga maksimum yaitu sebesar 12.000. Di sini ditanya, terjadi ekses apa dan sebesar berapa? Oke, di sini jika harga maksimumnya itu adalah 12.000, maka QD-nya di sini sebar 50.000 dikurangi 2 kali 12 sama dengan 26, dan QS-nya itu min 10.000 plus 4 dikali 12 sama dengan 38. Oke, didapatlah hasil QD, di mana QD lebih besar daripada QS, itu adalah excess demand. Oke, di sini excess demand-nya itu sebesar sekian yang bisa kalian lihat di slide. Namun ini terdapat kesalahan, teman-teman. Seharusnya di sini QD-nya itu kita pakai QD yang baru ini, yaitu 110.000 min 2P. Nah, di mana kalau misalkan 110.000 min 2 dikali 12, nanti didapatlah hasilnya berapa. Nah, itulah seharusnya. Jadi seharusnya yang QD ini pakainya QD yang baru, bukan QD yang lama. Oke? Jadi itu ada revisi di situ untuk idenya. Nah, untuk esai nomor 2. Di sini esai nomor 2 itu ketika pemerintah menerapkan harga maksimum sebesar 12.000 dikarenakan harga yang baru itu terlalu mahal, maka surplus konsumen itu mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, sebelum kita mencari surplus konsumen meningkat atau turun, kita tentu harus menggambar kurvanya dulu. Kurva pertama pada demand pertama itu persamaan permintaan pertama yaitu 50 min 2P, di mana kita anggap Q sama dengan 0,
Kalau Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 25.000. Dan jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 50.000. Oke, ini digambar sebagai berikut, di mana P-nya itu 25.000, saya singkat jadi 25K, dan Q-nya itu 50.000 atau 50K. Oke, selanjutnya, QS-nya di sini min 10.000 plus P, di mana jika Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 2.500, dan jika P sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 10.000. Oke, jadi kurvanya seperti ini. 25K, ini 2,5K, dan ini min 10K. Ini demand ke satunya, dan ini supply-nya maksudnya. Oke, di sini ada keseimbangannya. Terdapat keseimbangan, yaitu pada saat demand pertama, persamaan demand pertama, yaitu keseimbangannya, kuantitinya ada sebesar 30.000, dan harga keseimbangannya itu sebesar 10.000 yang awalnya. Oke, selanjutnya di sini QD itu berubah menjadi 110.000 min 2P. Oke, di sini Q-nya itu menjadi 110.000. Itu Q-nya menjadi 110.000 dan P-nya menjadi 55.000. Di sini dapat keseimbangan P-nya yaitu sebesar 20.000 yang tadi kita dapatkan dari esai nomor 1, dan keseimbangan jumlahnya itu sebesar 70.000. Nah, di sini ketika harga maksimum itu adalah sebesar 12.000, di sini Pmax itu adalah 12K, maka kita hitungnya itu masukkan ke QD yang ini saja, QD kedua, di mana QD keduanya itu ada sama dengan 86.000, dan QS-nya itu sebesar 38.000, yaitu ini. QS-nya yang ini 38.000 dan QD-nya itu 80.000 ini. Kayak di sini karena ditanya surplus konsumen itu mengalami peningkatan atau penurunan. Kayak awalnya kita menghitung surplus konsumen pada saat D2 dulu. Jadi anggapnya yang D1 ini nggak dianggap, itu kita anggapnya yang D2 ini aja, D2 dan S ini. Nah, surplus konsumen pada saat D2 ini adalah daerah ini. Daerah yang saya tunjuk ini, yaitu daerah 55K, terus 55K, ke 70K, terus ke 20K. Nah, karena ini merupakan daerah segitiga, maka rumusnya itu setengah kali alas kali I. Oke, rumusnya adalah setengah kali tinggi, di mana alasnya itu adalah 70. Oke, untuk tingginya adalah 55K dikurangi 20K. Maka didapatlah hasil SK pada saat D2 ini adalah 1050K. Oke, pada saat kalian sudah menghitung SK D2, maka kalian hitung SK pada saat pemerintah menerapkan intervensi, yaitu kebijakan harga maksimum ini. Kebijakan harga maksimum. Oke, di sini kebijakan harga maksimum, kita kan akan menentukan surplus konsumen. Kita harus ingat, surplus konsumen itu adalah di bawah kurva demand, maksudnya ini, di bawah kurva demand, atas keseimbangan, berarti daerah ini, daerah segitiga ini, lebih besar daerahnya, yaitu daerah segitiga 55K, 86K, dan 12K. Oke, jadi rumusnya setengah dikali alasnya itu 86K, dikali 55K, dikurangi dengan 12K. Oke, didapatlah hasil sama dengan 149K. Nah, di sini dikarenakan SK sampai 2-nya itu lebih kecil daripada SK setelah intervensi, maka di sini SK mengalami peningkatan yaitu sebesar 799K. Nah, untuk esai nomor 2 ini selanjutnya adalah surplus produsennya mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, untuk surplus produsen di sini kita tetap anggapnya yaitu yang D2, kurva D2-nya yang ini. D2S. Oke.
pada saat kita hitung surplus produsen saat D2, berarti surplus produsennya adalah di atas kurva supply, di bawah keseimbangan, berarti daerah 20K, 70K, dan 2, K. Maka jumlah surplus produknya pada saat D2 itu adalah setengah dikali alasnya itu 70K, dikali tingginya adalah 20K min 2,5K. Itu sama dengan didapatlah hasil 612.000,5K. Oke, selanjutnya, pada saat ada intervensi, kita lihat P maksimumnya itu kan sebesar 12K ya. Maka pada saat terjadinya intervensi, kita lihat yang di atas kurva supply dan di bawah harga maksimum. Di atas kurva supply berarti daerah 12K, 38K, dan 2,5K. Daerah segitiga yang itu. Nah, maka untuk maksudnya ini SP ya, surplus produsen, setelah intervensi adalah 1/2 dikali 3,38K dikali 12K min 2,5K. 12K min 2,5K ini adalah tinggi daerahnya. Kayak didapatlah hasil 180,5K. Di mana di sini maksudnya surplus produsen itu mengalami penurunan itu sebesar 432K. Demikian pembahasan responsif ini. Silahkan kalian pelajari lagi lebih lanjut agar bisa lebih dipahami lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.